Bayangkan kamu sudah belajar mati-matian sepanjang hidupmu. Nilai sempurna, ranking teratas, semua orang bilang kamu hebat. Tapi dalam hatimu, kamu tahu. Kamu tahu bahwa semua ini hanyalah hasil kerja keras. Bukan bakat, bukan keajaiban, hanya usaha. Hari ini, kita akan memulai perjalanan ke dalam sebuah dunia di mana bakat bisa dicuri dari kehidupan sebelumnya. Selamat datang di Reincarnation no Kaben. Nama protagonis kita adalah Senji Toya. Di atas kertas, dia sempurna. Akademi luar biasa, keluarga kaya, masa depan cerah. Tapi Toya punya satu luka yang tak terlihat oleh siapapun. Inferiority complex. Sejak kecil, dia selalu dibandingkan dengan kakaknya. Seorang jenius sejati yang punya bakat alami di segala bidang. Toya mencoba segalanya untuk menemukan suatu hal yang benar-benar dia kuasai, bukan karena latihan, tapi karena bakat. Kendo, gagal. Menari, gagal. Renang, basket, sepak bola, catur, gagal. Bukan berarti dia tidak bisa melakukannya. Dia bisa. Dengan latihan keras, dia selalu bisa. Tapi ada perbedaan yang Toya rasakan antara dirinya dan orang-orang yang memang lahir dengan bakat itu. Suatu hari di kelasnya, seseorang yang jarang sekali masuk sekolah tiba-tiba hadir. Haito Le Buffett. Seorang gadis misterius dengan aura yang berbeda dari semua orang. Toya yang selama ini hanya melihatnya dari jauh, langsung bisa merasakannya. Gadis ini punya sesuatu yang tidak dimiliki orang biasa. Bukan hanya bakat, ini sesuatu yang lebih dari itu. Sore itu, Toya pulang sendirian. Jalanan sepi, langit mulai gelap. Dan kemudian, sesuatu menyerangnya. Makhluk, atau lebih tepatnya, manusia, dengan kekuatan jauh melampaui manusia. Toya tidak punya cara untuk melawannya. Dia bukan petarung, dia hanya pelajar biasa. Tapi sebelum semuanya berakhir, Haito datang. Dan disinilah Toya menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Haito bertarung bukan seperti manusia biasa. Gerakannya tidak masuk akal. Kecepatan, presisi, kekuatan, seperti seseorang yang sudah hidup ratusan tahun dan menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk menguasai seni bertarung. Setelah pertarungan usai, Haito berdiri di depan Toya yang masih terduduk di tanah. Dan dengan tenang, dia mulai menjelaskan semuanya kepada Toya. Cara menggunakannya, menyayat leher sendiri. Kedengarannya seperti bunuh diri, dan memang itu tidak jauh berbeda. Tapi bagi yang selamat dari ritual itu, mereka akan mendapatkan bakat dari kehidupan lampau mereka. Bakat seorang seniman besar, kekuatan seorang pejuang legendaris, kecerdasan seorang ilmuwan jenius. Mereka yang sudah melakukan ini disebut returners. Dan Haito adalah salah satunya. Toya mendengar semua ini dalam diam. Dalam dadanya, ada dua perasaan yang saling bertarung. Ketakutan dan keinginan. Seluruh hidupnya, dia sudah mencari bakat. Dan sekarang ada jalan untuk mendapatkannya, meski jalannya gelap. Dan disitulah perjalanan Senji Toya dimulai. Bukan sebagai pahlawan yang lahir dengan kekuatan, bukan sebagai jenius yang sudah ditakdirkan untuk hebat, tapi sebagai seseorang yang memilih untuk mengambil takdirnya sendiri, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan segalanya. Reincarnation no Kaben baru saja dimulai, dan percayalah, ini baru permulaan. Kalau kalian ingin tahu kelanjutan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di chapter berikutnya.